Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zakia Hidayat dengan NPM 1910013411260. Video ini untuk memenuhi tugas pembelajaran Matematika 2, tugas video simulasi dengan materi pengumpulan data kelas 6 SD dengan dosen pengampu Ibu Zulfa Amrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi sama Ibu Anissa Zakia Hidayat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pengumpulan data. Nah sebelum kita masuk materi, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu sekalian. Apa kabar anak-anak Ibu sekalian? Ibu harapkan selalu baik, dalam keadaan baik ya. Dan juga di masa pandemi ini, Ibu harapkan kalian selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada anak Ibu nih, apakah kalian sebenarnya udah siap belum sih untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini? Harus siap dong ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang pengumpulan data. Sebelum masuk ke pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu memahami tentang pengumpulan data peserta didik atau lingkungan sekitar dan juga memahami masalah tentang pengumpulan data peserta didik atau lingkungan sekitar. Jadi langsung ke materinya ya, yaitu pengumpulan data. Ada yang tahu nggak sih apa itu data? Baik, jadi data itu adalah keterangan yang benar dan nyata. Dan juga di sini data itu dibagi dua, data primer dan data sekunder. Nah, sudah Ibu tuliskan di papan, yaitu apa itu data? Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Selanjutnya, data tersebut dibagi menjadi dua, ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah perolehan data yang kita dapatkan secara langsung, sedangkan data sekunder yaitu perolehan data yang kita dapatkan secara tidak langsung. Selanjutnya yaitu contoh data primer dan contoh data sekunder. Nah, contoh data primer itu adalah misalkan Ibu ingin mengetahui jumlah siswa yang ada di kelas 5C, maka Ibu harus langsung ke kelas 5C tersebut mengetahui berapa jumlah perempuan siswa yang ada di kelas tersebut dan laki-laki yang ada di kelas tersebut, dan juga siapa saja yang ada di kelas 5C tersebut, absen pertama sampai absen terakhir. Dan misalnya juga Ibu ingin mengecek peralatan kelas yang seperti bangku yang kurang atau meja yang kurang atau alat tersebut yang rusak. Selanjutnya ada contoh dari data sekunder. Kan data sekunder memperoleh data secara tidak langsung. Misalkan seperti Ibu lupa nih, setelah kelas ini Ibu akan mengajar di kelas mana. Jadi di ruang guru tersebut sudah ada jadwal guru mengajar di kelas mana saja, jam keberapa saja. Jadi kita langsung melihat langsung ke papan yang tertera di ruang guru tersebut. Ada jadwal guru mengajar di kelas mana saja, jam keberapa saja. Jadi kita langsung melihat langsung ke papan yang tertera di ruang guru tersebut. Nah, selanjutnya ada metode pengumpulan data. Apa itu metode pengumpulan data? Metode pengumpulan data adalah merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Jadi, metode tersebut cara-cara atau bagaimana kita menghasilkan data tersebut ada 4, yaitu pertama melalui tes, yang kedua ada bertanya langsung, yang ketiga ada pencatat langsung. Nah, jadi di sini akan Ibu jelaskan dulu melalui tes. Melalui tes ini seperti Bapak dan Ibu guru melakukan ulangan harian di tiap minggu atau di 1 kali seminggu melakukan ulangan harian untuk agar siswa tersebut kita dapat sebagai guru mengetahui peningkatan apa yang didapati oleh siswa tersebut. Apakah dalam pembelajaran siswa tersebut mengalami penaikan atau peningkatan, atau malah sebaliknya siswa tersebut mengalami penurunan. Selanjutnya ada bertanya langsung, di mana maksud dari bertanya langsung tersebut adalah misalkan teman, contohnya kita ambil dari teman sebangku kita sendiri. Teman sebangku kita sendiri dapat bertanya kepada kita seperti apa makanan kesukaan kita, warna kesukaan kita, atau kartun yang kita senangi. Jadi sesama teman sebangku tersebut kita dapat bertukar kesukaan kita masing-masing.
Sedangkan selanjutnya ada isian singkat. Jadi isian singkat tersebut seperti kalian mengisi biodata kalian atau kelengkapan data kalian. Misalkan kalian diberi kertas. Jadi di kertas tersebut sudah ibu tuliskan nama lengkap, nama panggilan seperti nama orang tua, alamat orang tua atau nomor HP orang tua, dan juga alamat rumah kalian. Dan yang terakhir ada pencatat langsung, seperti misalkan sekolah kita mewajibkan mengukur tinggi badan dan menimbang berat badan para siswanya. Jadi para petugas UKS memanggil seluruh kelas, misalnya kan giliran kelas 5. Jadi kelas 5 dari A sampai D berbaris menurut panggilan, bergiliran menurut panggilannya masing-masing. Jadi misalkan Aisyah, giliran Aisyah yang mengukur tinggi badan dan berat badannya. Jadi para petugas langsung mencatat berapa tinggi badan Aisyah sekarang dan berapa berat badan Aisyah tersebut. Jadi pencatat langsung itu kita langsung dapat mengetahui jawaban dari sumbernya langsung, secara langsung. Nah, jadi di sini ada soal, mari kerjakan bersama-sama. Soalnya adalah dalam satu kelas terdapat bermacam-macam siswa yang berasal dari berbagai daerah. Contohnya Ani, Dita, dan Surya berasal dari Surabaya. Denny, Cahya, Joko, dan Siti berasal dari Malang. Sedangkan Hadi dan Joko berasal dari Yogyakarta. Perintahnya, buatlah tabel berdasarkan. Nah, jadi di sini sudah ibu tuliskan nama siswa dan kota asalnya berdasarkan tabel. Yang pertama ada Ani, berasal dari Surabaya. Dita berasal dari Surabaya. Joko berasal dari Malang. Hadi berasal dari. Berdasarkan data siswa tersebut berdasarkan kota mereka berasal. Di Yogyakarta, Juno juga berasal dari Yogyakarta. Siti berasal dari Malang. Surya berasal dari Surabaya. Sedangkan Denny dan Cahya berasal dari Malang. Jadi data kita jumlahkan, yang berasal dari Surabaya ada Ani, Dita, dan Siti, yaitu 3. Sedangkan dari Malang ada Joko, Siti, Denny, dan Cahya, berarti ada 4. Sedangkan dari Yogyakarta ada 2, yaitu Hadi dan Juno. Jadi urutannya ada 2 siswa dari Yogyakarta. Nah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Baik, jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita. Pembelajaran yang kita dapatkan hari ini ada pengertian data. Apa itu data? Yaitu keterangan yang benar dan nyata, dan juga data terbagi menjadi 2, ada data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan secara langsung, dan data sekunder pemerolehan data yang kita dapatkan secara tidak langsung. Selanjutnya kita telah mengetahui apa itu cara metode pengumpulan data, dan cara-cara metode pengumpulan data tersebut ada 4. Yang pertama ada melalui tes, bertanya langsung, isian singkat, dan pencatat langsung. Nah, dari keempat teknik atau cara tersebut telah ibu jelaskan tadi, dan juga kita melakukan bersama-sama mengerjakan soal bagaimana cara menggunakan tabel dan menyelesaikan soal tersebut tadi. Nah, demikian. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.